sapa ingsun ala bitonatihi ing atase kebatinane utawa ing atase jerone batinian wala dzahirian lan ora ing wong kang bangsa dzahiri illa wa uridu lan angin ngarepaken sapa ingsun an a'lama ing yen to weruh sapa ingsun hasila diharotihi ing hasile per apa penampilane ad-dhahirian hasila diharotihi ing hasile per apa penampilane ad-dhahirian Kabur. Suaranya jadi kabur. maksudnya begini, seperti yang sudah disampaikan pada pengajian kemarin bahwa Imam Ghazali itu memang sedari kecil itu sudah tertantang dengan hal-hal yang sifatnya ilmiah, sehingga beliau tidak begitu mudah percaya dengan apa yang menjadi keyakinan oleh khalayak, baik itu yang datangnya dari ajaran kedaerahan ataupun dari para guru-gurunya. Beliau kalau tidak dapat menemukan dengan sendirinya maka beliau masih belum puas. Maka dari itu nanti kita akan ketemu bagaimana kemudian beliau itu berselancar di dunia keilmuan, segala macam keilmuan beliau lakukan. Jadi di sini beliau mempunyai komitmen bahwa aku tidak akan pernah mengecek atau aku tidak akan pernah membahas orang batini kecuali aku tahu sebenarnya apa kebatinan mereka. Dan aku tidak akan pernah membahas orang dohiri kecuali aku tahu apa hasil dari istilahnya penampilan orang dohiri itu. Wala falsafian lan ora ing wong bangsa filsafat illa wa aqsidu angin lan nejo sapa ingsun al-wuqufa ing ningali atau al-wuqufa ing weruh atau ing ningali ala kunhi filsafatihi ing atase sejatine filsafate filsafian wala mutakalliman lan ora ing wong kang ahli ilmu kalam illa wa ajtahidu angin lan berusaha sapa ingsun fil ittila'i ing dalam ningali ala ghayati kalamihi ing atase katoke kalame atau omongane mutakalliman wa mujadalatihi lan debate atau perdebatane mutakalliman wala sufiyan lan ora wong kang ahli tasawuf illa wa akhrisu angin lan kepingin sapa ingsun alal usuri ing atase al usur itu bisa diartikan ngawerwi atau menguasai ala sirri sofatihi ing atase rahasiae sofa itu sarine sufian wala muta'abbidan lan ora ing wong kang ahli ibadah illa wa atarrasatu angin lan nginjen kalau bahasa Jawanya itu nginjen sapa ingsun ma ing barang roja akang bali ilaihi maring ma hasilu ibadatihi apa hasile ibadah muta'abbidan. Maksudnya begini, Imam Ghazali itu tidak begitu kemudian mudah tertarik. Dalam arti ketika melihat seorang batini atau umpama sekarang itu orang Syiah itu gak kemudian beliau langsung mencela. Atau umpamanya beliau itu melihat orang yang tidak sejalan dengan keyakinannya, dia tidak langsung mencela. Tapi kemudian beliau ingin mengetahui sebenarnya bagaimana apa yang dia lakukan, apakah itu merupakan sebuah kebenaran atau tidak. Bahkan Imam Ghazali tadi mengatakan bahkan kepada orang yang ahli ibadah pun, orang yang secara dohiriyah itu ahli ibadah, Imam Ghazali pun tidak kemudian serta-merta langsung tertarik untuk meniru ibadahnya. Tapi beliau illa wa atarasatuma roja ilaihi hasil ibadah. Tapi aku lihat dulu bagaimana hasil ibadahnya. Apakah ibadah yang dia lakukan itu kemudian memberikan efek atau tidak. Jadi semuanya itu kemudian tidak kemudian ditelan mentah-mentah oleh Imam Ghazali, tapi kemudian dilakukan penggalian lebih dalam lagi. Kemudian wala zindiqan lan ora ing wong zindik.
zindik, kafir zindik, atau mu'attilan kang ngosongaken. Mu'attil ini kalau dalam bahasa gampangannya, mu'attil itu adalah orang yang tidak mengakui keberadaan Tuhan, atau lebih mudahnya ateis lah. Mu'attilan kang ateis illa wa atajassasu angin lan niti-niti sapa ingsun, neliti sapa ingsun waraahu ing dalem grene sindikat. Tujuannya li tanabbuhi krana ngelingaken li asbabi jaraatihi maring pira-pira sebab wanine zindikan fi ta'tilihi ing dalem bersifat ateis zindik wa zandaqatihi lan sifat zindike zindikan. Bahkan Imam Ghazali ketika bertemu dengan orang ateis, bertemu dengan orang zindik, di situ kemudian beliau tidak serta-merta menyalahkan atau kemudian sebaliknya ikut. Tidak, tapi kemudian Imam Ghazali lebih wa atajassasu wara'ahu. Aku penasaran kenapa kok sampai ada orang itu ateis, kenapa kok sampai ada orang itu gak percaya adanya Tuhan. Makanya tujuannya apa kemudian beliau meneliti li tanabuh li asbabi jaratihi, agar supaya aku tahu apa penyebab mereka kok sampai jadi ateis. Jadi tidak kemudian Imam Ghazali itu menyalahkan atau bahkan menyerang. Itu adalah menjadi ciri khas dari Imam Ghazali. Maka dari itu waqad kana lan teman-teman ono at-ta'attusu apa haus ila darki haqaiqil umuri, maring nemu pira-pira sejatine pira-pira perkara dak bi iku kebiasaan ingsun wataidani lan kalau dalam tulisan di maktabah itu wadini, tapi di sini wadaidani lan tulanan ingsun min awwali amri saking kawitane perkara ingsun waraiani umri lan ramine atau lan raian itu bisa kemarin kesungguhane umur ingsun, maksudnya kebanyakan dari yang aku lakukan selama umurku. Maaf. Nemu-nemu gharizatan iku dadi sifat kang tumanjep, wa fitratan lan dadi fitrah, asal kedadian minallahi saking Allah taala. Wa doa kang dele sapa Allah ha ing fitrah lan ghazira fi jibillati ing dalem watak ingsun. Labih tiari ora kelawan pemilih ingsun wa khilati lan usaha atau rekodaya ingsun. Jadi kemudian Imam Ghazali memberikan penjelasan bahwa karakterku yang kemudian kritis terhadap semua orang, dalam urusan akidah saya kritis, melihat orang ateis saya kritisi, melihat orang yang ahli tasawuf aku pun penasaran, tidak kemudian aku ikut tapi aku kritisi juga. Bahkan orang yang ahli ibadah pun aku teliti bagaimana kemudian ending dari ibadahnya. Nah, sifat kritis yang aku miliki ini dawuhnya Imam Ghazali itu nggak tahu itu merupakan ghazirah, merupakan sesuatu yang memang ada dalam diri saya, fitrah. Maksudnya ya memang begini, bukan kemudian aku penasaran, kemudian aku itu iri kepada orang sehingga aku mencari bagaimana kemudian dia bisa sampai pada posisi itu, tidak. Tapi ini murni istilahnya merupakan sesuatu yang sudah menjadi karakter dari Imam Ghazali. Ini sedari kecil Imam Ghazali kemarin disampaikan, sudah dibaca pada makro kemarin, bahwa pada haddul murahik, pada beliau sebelum baligh pun sudah kritis tentang ilmu tasawuf, kritis tentang filsafat dan lain sebagainya. Itu masa kecilnya Imam Ghazali. Makanya pantas ketika Imam Ghazali dengan begitu banyak karyanya yang sangat fenomenal, karena yang sangat karya-karya beliau yang sangat banyak, yang rata-rata menjadi rujukan dalam setiap disiplin ilmu, ya karena memang dari kecilnya memang sudah ada aura, ada tanda-tanda beliau akan menjadi orang istimewa. Iya, kalau kecilnya Khadafi masih main neker, Imam Ghazali nggak mau main nekeran, nggak mau main sepak bola. Imam Ghazali langsung mikir filsafat, maksud dari kecil. Kalau Ustaz sujud mandi sungai mungkin karena
abengkang mandi ke sungai. Tapi kemudian kalau Imam Ghazali tidak sempat melakukan hal-hal yang seperti itu. Beliau dari kecil sudah langsung kritis dengan apa yang ada di dunia keilmuan. Jadi ini bukan kemudian mengada-ngada Imam Ghazali, tapi memang murni istilahnya Allah menaruh sifat kritis ke dalam diri Imam Ghazali sehingga kemudian beliau kritis dalam segala hal. Hatta in halat sehingga udar ani saking ingsun rabitatut taklidi apa tali apa ikatan taklid wang kasarot lan pecah alaiya ing atase ingsun al aqaidu apa pira-pira akidah al maurusatu kang dan wirsaken ala qurbi ahdin ing atase parke mangsa bisinis siba kelawan umure bocah id krono roaitu atau id roaitu nalikane atau kolono ningali ingsun Sibyanan nasara ing pira-pira bocahe wong Nasrani layakunu hale ora ono lahum iku keduwe sibyan apa nasun apa pertumbuhan apa beranjak dewasa illa alat tanassuri angin ing atase dadi nasara atau angin ing atase dadi Nasrani wasibyan al yahudi lan ing bocah wong Yahudi ing pira-pira bocah wong Yahudi illa lanas masallah lanas hale ora ono beranjak dewasa atau ora ono cukul iku maujud lahum ketuwe sibyanul yahud illa alat tahawudi angin ing atase dadi Yahudi wasibyanal muslimin lan ing pira-pira bocah wong Islam lanas ora ono cukul atau ora ono beranjak dewasa sapa sibyanul muslimin illa alal islami angin ing atase wong Islam. Wasami tulan krungu sapa ingsun al hadis ing hadis al marwiya kang dan riwayataken an Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala ing dalam sekirane dawuh sapa Rasulullah kullu mauludin yulatu alal fitrati kullu mauludin utawi saben-saben bocah kang den lahiraken yulatu iku den lahiraken sapa kullu maulud alal fitrati ing atase fitrah ing atase kesucian fa abawahu mongko utawi wong tuwa loro ni mauludin iku yuhawida ndadekaken Yahudi sapa abawahu hu ing mauludin wa yunassira lan ndadekaken Nasrani sapa abawahu ing mauludin wa yumajjisa lan ndadekaken majusi ndadekaken penyembah api sapa abawahu ing mauludin. Ini sifat kritisnya Imam Ghazali itu bahkan masuk kepada ranah-ranah yang sifatnya fitrah. Di sini Imam Ghazali mempunyai tanda tanya besar. Kenapa? Ya kenapa? Aku melihat anak-anaknya orang Nasrani itu ketika besar kok tetap beragama Nasrani. Anak-anak orang Yahudi ketika besar, ketika mereka beranjak dewasa, dia mengikuti agama Yahudi. Islam juga begitu. Anak-anak Islam, anak-anak yang dilahirkan dari orang tua yang Islam ketika besok dewasa itu akan menjadi Islam juga. Dan aku dengar bahwa Rasulullah memang dawuh kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan dengan kesucian. Dan kedua orang tuanya lah yang kemudian menjadikan dia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Dari hadis ini dan dari fenomena tersebut Imam Ghazali menjadi bertanya-tanya kenapa bayi yang aslinya itu fitrah itu kemudian dari faktor pengaruh kedua orang tuanya kemudian kok bisa menjadi Yahudi, bisa menjadi Nasrani dan lain sebagainya. Ini kemudian menjadi penasaran. Fitrah yang sudah diberikan oleh Allah itu kenapa kok masih bisa berubah gitu. Makanya dari itu fataharroka mongko bergerak opo batin insun ila tolabi hakikatil fitrati maring nupri hakikati fitrah kesucian al asliyati kang asli. Maka dari itu kalau begitu kalau memang hadisnya itu belum mauludin yulatu alal fitrah tapi kok masih ada orang menjadi Yahudi, orang menjadi Nasrani, maka fitrahnya ini perlu diteliti dawuhnya Imam Ghazali. Seperti apa fitrah itu kok sampai masih bisa terpengaruhi oleh
peran dari kedua orang tua. Maka jadi itu fataharraka batini ila talabi haqiqatil fitrati al asliyati. Wa haqiqatil aqaid dilan haqiqati pira-pira aqidah al aridati kang anyar teko bitaklidil walidaini kelawan anut bitaklidil walidina kelawan anut pira-pira wong tua wal ustadzina lan pira-pira guru. Dan juga Imam Ghazali mencoba meneliti sebenarnya sekuat apakah pengaruh akidah yang diberikan oleh orang tua dan juga para guru. Padahal dibalik fitrah yang sudah dibawa oleh setiap bayi. Wa tamyizilan bedakan baina hadhihi taqlidati ing dalam antarané ikhlas pira-pira taklid. Dan juga Imam Ghazali mencoba untuk mengetahui dan membedakan taklid-taklid itu bagaimana. Kemudian wa awailu lan utawi pira-pira kawit dari taklidat iku talqinatun iku pira-pira piwulang. Ternyata diketahui dalam arti anggap ini sebuah hipotesa ya, sebuah kesimpulan awal dari Imam Ghazali bahwa ternyata akidah itu bisa masuk dengan proses awal talqin, yaitu diajarkan. Jadi talqinatun. Jadi melalui talqin dari orang tua kepada anaknya, dari guru kepada muridnya, maka disitulah kemudian akidah terbentuk pada seseorang. Jadi istilahnya ada unsur talqinnya, istilahnya pengajarannya. Wa fi tamyizil haqqi lan ing dalam bedakan hak min hasaking at-taqlidat anil batil saking kang batil ikhtilafatun opo pira-pira perbedaan. Dan kemudian di situ ada ketidaksamaan dalam arti ada perbedaan dalam urusan taklid itu. Fakultu mengko ngucap sapa ingsun fi nafsi ing dalam ati ingsun ing dalam awak ingsun awalan ing dalam kawitan innama matlubi angin pestine utawi kang den suprih al ilmu iku ilmu bi haqaiqil umuri atau al ilmu iku ngaweruhi bi haqaiqil umuri kelawan pira-pira hakikate perkara fala buddha mongko ora kena ora apa mintolapi hakikatil ilmi apa saking nupri hakikatil ilmu ma ing iku utawi apa hiya utawi hakikatil ilmi. Udah. Karena kemudian Imam Ghazali itu keingintahuannya, istilahnya keingintahuan dari Imam Ghazali adalah terkait dengan hakikatul amri, bahwa sebenarnya sejati dari sebuah perkara itu bagaimana. Ya seperti tadi kita contohkan bayi yang dilahirkan dalam keadaan mempunyai fitrah itu kok kemudian sampai bisa berubah keyakinan bagaimana prosesnya. Kemudian tadi lebih ke depan lagi tadi umpamanya kemudian orang-orang zindik itu kenapa kok kemudian mereka itu berani melakukan tindakan ateis atau kezindikan mereka. Semuanya diteliti. Jadi istilahnya setelah disimpulkan oleh Imam Ghazali, ternyata yang menjadikan aku penasaran adalah ilmu hakikat atau hakikatul ilmi. Yang aku cari adalah hakikat dari sebuah pengetahuan. Kenapa itu? Maka dari itu, karena yang dicari adalah hakikatul ilmi, maka fadoharo mongko pertelo li maring ingsun apa annal ilma sedune ilmu al yakini ya kang bangsa yakin wa yo ilmal yakin iku alladzi ilmu yang kasifu kang dadi kabuka fihi ing dalem alladzi apa al maklumu perkara kang den berwi ing kisafan kelawan kabuka layap kok kang ora tetep ma'ahu sumertane ing kisaf apa raibun apa mamang apa ragu-ragu. Wala yuqarinu lan orang barengi ing ilmun apa imkanul ghalati apa mungkine keliru, mungkine luput, keliru wal mahmilan cipta. Istilahnya kemungkinan keliru. Wala yattasi ulan ora amot al qalbu apa ati li takriri dalika maring netepaken mengkono-mengkono iki kisah. Maka Imam Ghazali berkesimpulan awal begini. Karena yang dicari itu adalah hakikatul ilmi, istilahnya ilmu yang sebenarnya. Maka Imam Ghazali memberikan kesimpulan awal adalah maka saya harus tahu ilmu yang sebenarnya.
Maka beliau menyimpulkan huwallazi yang kasifu fihil maklum inkisafan la yabqa ma'ahu raibun. Yang namanya ilmu yakin, ilmu hakikat atau ilmu yang al-yakini, ilmu yang benar-benar yakin, itu adalah mengetahui sesuatu yang mana dengan mengetahui tersebut tidak mungkin timbul atau tidak menyisakan keraguan-keraguan lagi. Dan juga wala yuqarinuhu imkanul ghalati wal mahdi, dan tidak mungkin salah. Walayat tasiu alqalbu litakriri, dan hati tidak ada kesempatan untuk mengotak-atiknya. Maksudnya begini. Jadi yang dimaksud dengan ilmu yakin versi Imam Ghazali itu adalah sebuah kebenaran absolut. Jadi ilmu yakin adalah kebenaran yang sudah tidak bisa diotak-atik lagi, tidak bisa dipertanyakan lagi. La roy la yabqa fihi ma'ahu raibun, tidak ada keraguan lagi. Wala yuqarinu imkanul walad, dan tidak mungkin salah, pasti benar. Itu adalah ilmu yakin. Wala yattasi'u alqalbu litakriri dzalika, dan enggak ada jalan bagi hati untuk mengotak-ngatik itu. Itu namanya ilmu yakin. Balil aman, balik utawi al aman, utawi aman minal khata'i saking luput yang bahi sayujo iku ayyakuna yanto ono. Ayyakuna yanto ono. Mukorinan iku kang barengi lil yakini maring yakin. Ampun bet, enggak boleh bet. Ampun. Ayyakuna mukoril yakin maring yakin mukoronatan kelawan barengi lau tahat dan lamun ngeki bi idhari butlanihi kelawan nglahiraken batule khotok masalan umpamane man sapa wong yaklibu kang malik sapa man al hajaro ing watu dahaban ing emas wal asolan ing teken subbanan ing ulo. Lam yuris mengko ora marisaken apa dalika menggono-menggono yaklib sakkan ing mamang wa imkanan lan ing mungkin. Bahkan di sini diberikan contoh, diberikan tambahan penjelasan oleh Imam Ghazali secara istilahnya ekstrim ya, bisa dikatakan seperti itu. Bisa dikatakan ekstrim. Bahwa yang namanya kebenaran absolut atau ilmu yakin lah, umpamanya kita menggunakan bahasa ilmu yakin adalah kebenaran absolut. Yang mana kebenaran absolut ini nanti adalah sebenarnya akan dibahas di bawahnya terkait dengan safasto atau orang-orang sofis itu nanti insya Allah Sujud yang akan membahas masalah orang-orang sofis itu, orang-orang yang tidak mempercayai kebenaran abstrak itu. Jadi di sini Imam Ghazali memberikan penjelasan bahwa yang namanya kebenaran absolut atau al-ilmul yakini itu adalah kebenaran yang sudah tidak bisa diganggu gugat lagi. Bahkan al-aman minal khotok, tidak mungkin keliru lagi. Makanya yang bayi ayakuna muqarril yakin muqarratan lau tahadda, bahkan umpamanya ada pihak yang ingin mengganggu kebenaran absolut tersebut dengan dibarengi perubahnya batu menjadi emas atau tongkat menjadi ular. Lam yuris dzalika syakkan wa imkanan, dan itu tidak akan berpengaruh. Maksudnya begini, kalau sudah hal tersebut merupakan kebenaran absolut, apapun yang digunakan untuk mengganggunya itu tidak bisa. Bahkan sesuatu yang sifatnya itu di luar nalar, dalam arti sesuatu yang sifatnya tidak mungkin dibuat untuk mengganggu keabsolutan kebenaran, itu nggak bisa. Maka jadi dijelaskan lebih konkret lagi oleh Imam Ghazali, fa inni mongko setune ingsun idza alimtu nalikane weruh sapa ingsun annal asrota setune 10 aksaru iku anal asrota setune 10 iku aksaru luwi akeh minas salasati anal asrota iku aksaru minas salasati nimbang telu. Falau qala, umpamanya ini dianalogikan oleh Imam Ghazali, umpamanya saya tahu bahwa 10 itu adalah lebih banyak daripada 3. Kemudian falau qala li qailun, mengko lamun ngucap li maring ingsun qailun sapa wong kang ngucap, kemudian ada orang bilang kepadaku, la ora. Bali salah satu balik utawi telu iku aksaru luwe akeh minal asroti tidang 10. Enggak bisa Imam Ghazali.
kata sampean bahwa kalau sampean yang mengatakan bahwa 10 itu lebih banyak dari 3 itu nggak bisa, keliru. 3 itu lebih banyak dari 10. Bidalilin, dan orang yang mengatakan bahwa 3 itu lebih banyak dari 10, bidalili anni, kelawan dalil setune ingsun iku aklibu malik ingsun hadhil aso ing ikilateken subbanan ing kula. Sudah. Kemudian wakolaba lan malik sapa wong ha ing aso, wakolaba lan malik sapa wong ha ing aso. Kemudian wasahat tulan ningali sapa ingsun dalika ing mengkono-mengkono kolabah minhu saking wong, minhu saking qail. Maka apa yang didapatkan oleh Imam Ghazali asuka mongko ora mamang sapa ingsun bisa babihi kelawan sebab syahadu, kelawan sebab musyahadah fi ma'rifati ing dalem makrifat ingsun, ing dalem pengawur ingsun. Walam yaksulan orang hasil li maring ingsun atau li kedue ingsun minhu saking makrifati atau minus saking qail bila illa ta'ajjuba, atau minus saking qail saja, minus saking qail illa ta'ajjuba angin gawok min kaifiyati qudratihi saking carane kuwasane qail alaihi ing atas. Fa amasyaku mongko ana pun tae mamang fi ma ing dalem barang alim tu kang ngurus sapa ingsun hu ing ma fala mongko ora. Bahkan diberikan contoh yang ekstrim oleh Imam Ghazali ini, umpamanya Imam Ghazali mempunyai keyakinan bahwa 10 itu lebih banyak daripada 3. Kemudian ternyata datang orang bilang kepada Imam Ghazali sampean keliru. 3 itu lebih banyak daripada 10. Dengan memberikan apa? Dengan memberikan bukti yang sangat menakjubkan, bukti yang sangat mengagumkan. Yaitu apa? Orang itu mampu merubah tongkat menjadi ular atau merubah batu menjadi emas. Ini loh Imam Ghazali, sampai keliru bahwa 3 itu lebih banyak daripada 10. Ini buktinya. Saya bawa bukti bahwa tongkat ini bisa berubah jadi ular. Jadi istilahnya bukti yang diberikan oleh yang tersebut itu memang mengagumkan. Tapi ingat bahwa apa yang dilakukan orang itu memang menakjubkan, illa ta'ajjubu, mengagumkan, tapi tidak bisa mempengaruhi kebenaran absolut bahwa 10 itu lebih banyak dari 3 yang sudah menjadi keyakinan oleh Imam Ghazali. Dalam arti keyakinan absolut, keyakinan ilmu yakin di situ bahwa sesuatu yang sudah tidak bisa diganggu gugat sama sekali. Bahkan umpamanya untuk mengganggunya pun disertai dengan bukti-bukti yang sangat luar biasa. Di situ ya buktinya saja yang mengagumkan, adapun efek kepada ilmu yakinnya enggak ada sama sekali. Makanya fa'amasaku fi ma'alimtu falla. Adapun untuk meragukan kebenaran absolut itu enggak bisa mengganggu kebenaran absolut yang saya miliki. Summa alim tu mongko kari-kari weruh sapa ingsun annakul lama setune saben-saben barang lamu kang ora weruh sapa ingsun hu ing ma ala hadal waji ing atase iki la arah wala atayak konulan orang yakin sapa ingsun hu ing ma ada nawa ing iki la werna minal yakin saking keyakinan bahwa mongko utawi ma iku ilmu la sikota kang ora ono kepercayaan iku maujud bihi kelawan ilmu wala aman lan ora ono aman iku maujud mau semertani ilmu wa kullu ilmin lan utai saben-saben ilmu la amana kang ora ono aman iku maujud mau semertani ilmin falaisa mongko ora ono apa ilmin iku biyakini iku bi ilmin kelawan ilmu yakinien kang bangsa yakin. Jadi disimpulkan oleh Imam Ghazali bahwa sebenarnya ilmu yang kemudian tidak bisa diganggu adalah ilmu atau pengetahuan hal-hal yang sifatnya absolut ya. Alim tu anna kullama ala alimu ala hadal wajhi la yakun ala hadan imlakin bahwa ilmu lasikot. Jadi ilmu yang kemudian tidak didapati oleh Imam Ghazali dengan keyakinan seperti itu tidak, maksudnya tidak sampai menjadi ilmu yakin, maka di situ ilmu itu enggak bisa dijadikan sebuah kepercayaan ya. Dalam arti tidak bisa dijamin kebenarannya kalau memang tidak masuk kategori
Jadi sebuah pengetahuan itu apabila tidak masuk pada kategori ilmu yakin, maka ilmu tersebut masih tidak ada jaminan keabsolutannya, wala amanalahu, maka ilmu tersebut masih sangat mungkin untuk diganggu atau istilahnya untuk disalahkan oleh orang lain. Maka dari itu wa kullu ilmin la amana lahu falaisa bi ilmin yakin. Setiap pengetahuan yang kemudian di situ tidak ada keamanan, maksudnya tidak ada jaminan untuk tidak diganggu, maka di situ tidak disebut atau tidak termasuk golongan ilmu yakin. Di sini adalah terkait dengan komentar terkait dengan apa yang didawuhkan oleh Imam Ghazali. Ya, memang berangkat dari cerita tadi ya, dari latar belakang yang sudah disampaikan oleh Imam Ghazali kekritisan beliau ya. Kekritisan beliau mulai masih kecil itu yang kemudian menjadikan beliau menjadi orang yang sangat istimewa gitu. Sehingga nanti kalau insya Allah di belakang kalau kita sampai di akhir pengajian ini, Imam Ghazali akan mengkritisi terkait dengan para filsuf-filsuf Yunan, mulai Plato, Sokrates dan lain sebagainya. Di situ kemudian dikritisi oleh Imam Ghazali seperti yang insya Allah diawali besok ini akan membahas masalah Madahirus Safasto atau Sufsato atau Safasto, yaitu orang-orang sofis, yang mana orang-orang sofis ini adalah ya bertolak belakang dengan Imam Ghazali. Kalau orang-orang sofis ini adalah orang-orang yang memang tidak percaya kebenaran absolut, dalam arti setiap sesuatu itu adalah relativisme kalau sofis itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk mengisi pengajian pada sore hari ini. Monggo mungkin ada tambahan atau ada koreksi dari para senior, wabil khusus dari komandan. Kami mohon untuk memberikan koreksi terhadap apa yang sudah kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Saya terakhir aja nanti. Oke, monggo yang lain. Kalau dilihat dari penjelasan dari depan itu, halo, jelas? Jelas, monggo. Imam Ghazali itu adalah mementingkan ilmu yakin, ilmu zahir. Jadi tidak ada kita diarahkan oleh Imam Ghazali untuk mengarah kepada ilmu batin. Karena walaupun bagaimana ilmu yakinlah yang aman daripada kekeliruan dan aman daripada keraguan dan lain sebagainya. Sehingga kita tadi dijelaskan, kalau orang ada yang mengatakan itu batu itu adalah emas, karena bisa merubah itu dengan emas, itu tetap tidak harus merubah kepada ilmu yakin. Ilmu yakin tetap batu adalah batu, emas adalah emas. Jadi emas walaupun ada di mana tetap emas, gitu. Batu walaupun ada di mana tetap batu. Dari situ berarti Imam Ghazali itu adalah kita mengajarkan dalam keilmuan kita adalah harus pentingkan ilmu yakin, ilmu yang tidak akan bisa mendatangkan keraguan sama sekali. Ini dari saya. Ya, ada tadi yang monggo yang lain. Ustadz Yahya, Ustadz Makhrus. Maaf kalau saya tidak bisa bahasa dengan implisit jadi tidak bisa, saya tidak paham. Jadi jangan terlalu tinggi dulu. Ustadz Nawawi bahasanya, sumpah saya.
Kama, cek mana bahasa Jawa. Mana? Saya baru Monggo. gabung ini. Monggo. Mungkin anu dan atau Ustadz Mahrus, Yai Mahrus. Di gak muncul adalah. Saya kasih komentar ya. Jadi pada dasarnya ini sudah sesuai dengan ada sedikit yang menurut saya agak melenceng karena ilmu yakin, ilmu absolut tadi itu bukanlah suatu pengertian baru, ya, tetapi justru itu adalah suatu yang dalam bacaan ini, berapa paragraf ini? Dalam bacaan ini menjadi inti dari pencarian Imam Al-Ghazali. Saya ulangi, inti dari pencarian Imam Al-Ghazali. Jadi berangkatnya dari hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Bahwa setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikannya sebagai Yahudi, orang tuanya lah yang menjadikannya sebagai Nasrani, dan orang tuanya lah yang menjadikannya sebagai Majusi. Nah, kemudian tergerak hatinya Imam Al-Ghazali itu. Jadi sebenarnya fitrah yang hakiki itu apa? Fitrah itu apa gitu loh. Karena itu jadi kalau kita lahir itu kan seperti kertas putih itu. Orang tuanya lah yang mengisinya nanti. Elabur berna apa? Apa kuning, apa merah atau. Nah, lalu kalau begitu fitrah itu apa? Karena kita ini anak itu ya, kalau ada dalam lingkungan Kristen, ya dia jadinya Kristen seperti penjelasan sebelumnya tadi kan. Kalau dia di lingkungan Yahudi, ya dia jadi Yahudi. Nah, karena itu dijelaskan di situ bahwa awailuha talqinat, bahwa permulaan dari semuanya itu talqinat, ditalkin itu kan dituntun, didikte. Kita didikte kan, kita tahu ini didikte, diajari, dituntun oleh orang-orang tua kita. Nah, lalu ya karena memang Imam Al-Ghazali ini orangnya memang yang rasa ingin tahunya itu tinggi. Jadi mencari sampai menyelam ke dasar lautan itu kan, lautan ilmu untuk apa? Untuk menemukan apa hakikat dari semuanya itu. Nah, akhirnya beliau menemukan bahwa innama matlubi al-ilmu bihaqaiqil umum. Bahwa yang saya cari itu sebenarnya adalah mengetahui hakikatnya segala sesuatu. Nah, hakikat segala sesuatu itu apa? Nah, ya. Apa hakikat segala sesuatu? Situ kan ada keterangannya itu. Fala budda min talabi haqiqatil ilmi. Mahia, apa hakikat ilmu itu? Maka jawabannya fadhuharali, maka jelaslah bagi saya bahwa annal ilmal yakini, ilmu yakini inilah yang menjadi hakikat dari segala sesuatu. Kenapa? Karena ilmu yakin inilah yang bisa membuat beliau itu mendapatkan kebenaran yang tak bisa disangkal, yang tak bisa disembunyikan, yang tak bisa dibantah. Ilmu yakin itu adalah ilmu yang kasyifu bifihil ma'lum inkisyafan la yabqa ma'hu raibun, yang tidak menyisakan pada ilmu itu keraguan-raguan, dan tidak wala yuqarinuhu imkanul ghalati wal wahmi, dan tidak mungkin bersamaan dengan kemungkinan salah. Kemungkinan salah saja tidak mungkin gitu. Jadi sudah mutlak sebenarnya itu. Nah, dan aman dari segala kesalahan. Bahkan kalau misalnya ada orang mengatakan bahwa karena kehebatannya saya bisa mengubah batu jadi emas gitu ya. Supaya mengatakan bahwa misalnya tadi itu, misalnya angka 3 itu lebih kecil dari angka 10, tapi ada orang mengatakan yang betul itu 10 itu lebih kecil dari angka 3. Buktinya apa? Buktinya saya mengubah batu jadi emas. Itu nggak ngefek gitu. Hal-hal yang seperti itu tidak sampai merubah kebenaran hakiki
bahwa angka 10 itu melebihi atau lebih besar daripada angka 3. Jadi ilmu seperti inilah yang sebenarnya dicari. Tetapi kemudian kalau misalnya ada ilmu yang ternyata itu tidak terjamin dari kesalahan, ya, dari ragu-ragu, dari sakwasangka, dari dzon, maka dia bukan ilmu yakin. Jadi ilmu yakin itu sesuatu yang bersifat mutlak, yang tidak mungkin bisa dibantah, yang tidak mungkin bisa disembunyikan kebenarannya, yang tidak bisa diapa-apakan. Kalau misalnya itu warnanya, misalnya langit itu warnanya biru, misalnya orang mau mengatakan itu langit itu warnanya hitam, warnanya merah, misalnya itu dengan menunjukkan kesaktiannya bahwa dia bisa merubah batu jadi emas, nggak ada efeknya itu. Semuanya itu tidak bisa merubah kebenaran hakiki. Nah, ini sebenarnya belum titik, karena pada akhirnya yang disebut sebagai al-ilmul yakini itu di mana gitu. Apakah pada contoh-contoh yang beliau berikan tadi itu kan contoh-contoh yang beliau berikan tadi itu yang terkait dengan angka 10 lebih besar dari angka 3 itu kan matematik gitu. Nanti akan ada semakin menarik kalau di belakang itu bahwa contoh-contoh lain yang tidak matematik, yang tidak empirik, yang tidak terkait dengan hal-hal yang indrawi, yang bisa dilihat dengan mata kepala, bisa diraba dan segala macam, tapi sesuatu yang lebih besar dari itu. Oleh karena itu di bagian akhir yang dibaca oleh Lora Nawawi ini kan gitu. Jadi kalau misalnya ilmu itu tidak dijamin kekuatannya untuk tidak bergeser dari kebenaran, ya la amana ma'ahu, kalau masih mungkin berubah-berubah, misalnya pengetahuan kita mengenai informasi tertentu. Sekarang ini ada sesuatu. Sekarang ini kan gampang ini kita ini. Di dunia sekarang, di dunia medsos sekarang itu kan sering kali kita mendapatkan informasi ada ini, ada itu, ada ini. Itu kan namanya kan pengetahuan. Nah, itu apakah seperti tingkat kebenarannya itu apakah seperti tingkat kebenaran angka 10 lebih banyak dari angka 3? Kan enggak. Kenapa? Karena masih mungkin berubah, masih mungkin salah ya. Mungkin itu hanya dugaan, mungkin itu hanya prediksi. Nah, kalau ada informasi, ada ilmu ya yang mengandung yang tidak bisa menjamin kepastian kebenarannya itu, falaisa bi'ilmin yakinin. Maka itu bukan ilmu yakini. Nah, itu bukan itu yang dicari oleh Imam Al-Ghazali. Yang dicari oleh Imam Al-Ghazali adalah ilmu yang betul-betul disebut sebagai al-ilmul yakini, yang pengertiannya itu adalah ilmu yang bisa mengungkap seluruh hal dengan mengungkap la yabqa ma'ahu raibun, yang tidak menyisakan padanya keraguan-raguan. Wala yuqarinuhu imkanul ghalati wal wahmi, dan tidak mungkin dia bersamaan dengan kemungkinan salah atau mungkin diprasangkai. Kira-kira begitu. Jadi fokus kita hari ini sebenarnya kepada pengertian al-ilmul yakini. Nah, di mana nanti Imam Al-Ghazali menemukan al-ilmul yakini itu nanti akan dijabarkan dalam berlembar-lembar kitab ini berikutnya, bukan di sini. Mungkin itu catatan saya. Kalau ada salahnya ya tolong dikoreksi juga. Ini sama-sama belajar kita ini. Terima kasih. Terima kasih. Siap, matur suwun atas apa yang sudah beliau luruskan dari apa yang saya baca, apa yang saya sampaikan, dan juga apa yang mungkin jadi pemahaman teman-teman sementara. Itu. Monggo, mungkin ada yang lain atau sudah dianggap cukup? Jam berapa ini? Banyak loh ini yang ikut sekarang. Nggih. Daripada kemarin. Ada Muhlis juga nih ikut ini, Muhlis nih, KMD. Iya, ada Diki. Oh, Diki. Iya itu. Yang besar itu ya. Ya. Semoga bisa istiqomah lah.
Amin. Oh, ini ada Malik ini. Malik siapa ini? KMD, Ketuna ya? KMD kok melok ini? KMD, Ketuna banyak ya? KMD nih. Ah, iya, KMD kok ikut ini. KMD tobat berarti. Gimana, sudah mulai puyeng apa enggak ini? Dapat 2 hari ini, kena Al-Ghazali ini. Gini mati ya. Endingnya nanti kita akan menemukan endingnya di belakang. Entah ending berubah apa itu nanti. Iya, wis. Tapi saya dorong puyeng kan. Ya tadi Iya. itulah harusnya bahwa semua itu berangkat dari rasa penasaran. Ini kok semuanya dari fitrah kan, mencari fitrah itu akhirnya kan yang saya cari itu adalah al-ilmul yakin. Ilmu yang benar-benar mutlak yang tidak mungkin diragukan kebenarannya. Dan itu di mana menemukannya nanti jangan sekarang dijelaskannya ya nanti di belakangan. Jangan sekarang nanti enggak sampai tutup ngajinya kok. Ini kan fenomena sosok Imam Ghazali secara pribadi, mulai dari beliau kecil kan memang sudah aneh kan, gitu. Keanehan beliau kemudian beliau tumpahkan dalam buku, dalam kitab-kitabnya. Ya bukan aneh, kan disebutkan di atasnya ta'atush kan. Iya. At-ta'atush itu kan beliau itu punya sifat at-ta'atush. Haus. Ta'atush itu haus pada ilmu. Jadi memang sejak kecil, sejak murahik ya, rohaktul bulugh, sejak menjelang balik sampai usia 50 tahun, dia itu memang punya itu namanya rasa keingintahuan yang tinggi. Ta'atush namanya, selalu dahaga, selalu merasa kurang terus ilmu itu. Ada ini diteliti. Nah, akhirnya beliau itu bisa melahirkan karya-karya yang sangat besar dan mencakup bidang-bidang yang sangat luas. Saya kira memang itu yang perlu kita tauladani dari beliau. Ta'atush itu. Apalagi sekarang puasa, nemen ngelak. Cocok. Momentumnya cocok. Iya. Cukup dah jam 7. Cukup. Nggih. Niku besok Ustadz sujud itu. Sujud ya. Nggih, bahas sofis itu, Cak. Kaum sofis itu. Ya. Itu sudah mulai agak ruwet itu. Harus belajar Ustaz sujud ini. Iya. Safsato itu kan orang-orang sofis itu. Yunani ya itu orang-orang Yunani. Ya. Enggak. Cukup. Mungkin saya selaku korek atau yang mendapat bagian membaca pada kesempatan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Terus terang saya belum pernah mengaji kepada kiai saya kitab ini, sehingga ini adalah hasil ijtihad pribadi kami pribadi. Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.